Biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri dan BUT dihitung berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti: pertama, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajak yang bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Termasuk biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya promosi dan penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Kedua, biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat: 1. Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2. Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar, serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 3. Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat berdasarkan PMK nomor 207 tahun 2015. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan dilampirkan dalam SPT-nya. 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus yang dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya, dan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Yang keempat, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berbentuk hard copy dan soft copy. Yang kesembilan, pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah, dengan syarat: 1. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 2. Berkaitan dengan biaya 3M penghasilan atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh final atau tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atau khusus. 3. Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Berdasarkan SE nomor 1 tahun 2002, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak bumi bangunan atau PBB dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perlakuannya sebagai berikut. Yang pertama, BPHTB atas hak tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan dibiayakan dengan mekanisme amortisasi sesuai pasal 11A Undang-Undang PPH. Yang kedua, BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan dibiayakan melalui penyusutan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPH.
Yang ketiga, PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya. Kesepuluh, biaya sumbangan yang terdiri dari: pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Ketiga, sumbangan fasilitas pendidikan. Keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Dan yang kelima, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Ke-11, kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu maksimal 5 tahun. Ke-12, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang. Kedua, cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan, karena wajib dipotong PPh Pasal 21. Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang BPH, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Kedelapan, pajak penghasilan. Kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kesebelas, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ke-12, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dapat dikreditkan
karena faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN, kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ke-13, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma perhitungan khusus. Ke-14, kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Ke-15, PPh yang ditanggung pemberi kerja.